Saya dianggapnya orang kafir. Saya dianggapnya orang yang mempermalukan keluarga. Saya dianggapnya aib, saudaraku. Saya diusir dan tidak lagi diterima sebagai bagian keluarga. Ya, saya dikagetkan dengan sebuah berita hari ini. Tadi ada saya kirim video di YouTube channel saya, kesaksian dari Babe Junaidi Salat, dan salah satu subscriber saya memberikan informasi bahwa Babe Junaidi Salat ini telah meninggal dunia pada hari ini. Dan itu sebabnya saya mau cari tahu, dan saya menemukan di Facebook ada dari Christine Damanik. Di situ dikatakan Rest in Love and Victory Babe Pendeta Junaidi Salat, satu lagi korban COVID-19. Ya, jadi rupanya Babe Junaidi Salat ini adalah korban dari COVID-19. Terima kasih buat pelayanan dan kesaksian hidup Babe selama ini, buat banyak jiwa yang sudah Babe menangkan dalam Kristus, dan juga buat persekutuan Jalan Lurus dan Diaspora TV. Ya, saya dari Jaya Inspirasi mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Babe Junaidi Salat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan Babe Junaidi ini telah menjadi sebuah panutan bagi kita semua, bagaimana beliau melayani Tuhan, bersaksi tentang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia. Dilanjutkan dari kalimat Christine Damanik ini, bersyukur dapat kesempatan menjadi host dalam talk show Diaspora TV dengan narasumber Babe Junaidi, turut berduka. Jadi ada beberapa channel Babe Junaidi Salat ini menjadi narasumber utama dalam kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Dan juga dalam beberapa hari yang lalu, channel Babe Junaidi ini juga di take down, dihapus dari YouTube, dan tidak lagi kita temukan channelnya beliau. Ya, sangat disayangkan. Seharusnya itu bisa menjadi dokumentasi untuk bisa kita tonton bersama bagaimana Babe Junaidi ini dalam berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kita periksa komentar dari beberapa netizen mengenai kepergian Babe Junaidi ini yang di status Facebook ya ini ya. Selamat jalan Bapak Pendeta Junaidi Salat, damailah bersama penebusmu Yesus Kristus. Itu dari Amani Haposan Nainggolan. Lalu juga dari Dons Doni, Tuhan lagi panggil kekasih-kekasih hatinya. Ya, ada juga yang mempertanyakan apa benar ini? Ya benar, sedih banget ya Tuhan. Ya, sangat memberikan duka yang dalam kepada kita semua atas kepergian Pendeta Junaidi Salat ini. Hotma Ernenggolan, selamat jalan Bapak Pendeta Junaidi Salat, berbahagialah bersama Tuhan Yesus Pak. Kami yang di dunia ini sedih dengan kepergian Bapak, selamat jalan Pak. Dan masih banyak komentar-komentar lain yang memberikan informasi bahwa Babe Junaidi Salat ini telah meninggal dunia. Turut berduka cita, istri dan keluarga diberi kekuatan dan penghiburan. Amin. Itu dari Ineke Wauron. Ada juga status dari Eva Rusela, Rip Evangelis Junaidi Salat, mahkota kemuliaan tersedia bagimu di surga, jeripayahmu tidak sia-sia, biarlah keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan kepergian dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh beliau. Beliau ini sangat luar biasa dalam melayani Tuhan. Ada juga dari Erwin Stumorang, Rip Pendeta Junaidi Salat, almarhum telah memenangkan banyak jiwa dan memenangkan pertandingan iman. Ya, kiranya mendapatkan tempat baik di sisinya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi seluruh keluarganya satu persatu Babe Junaidi Salat ini telah memberikan legacy ya, dengan pengenalan akan Tuhan. Di kesaksian yang baru saja saya kirim dalam beberapa jam yang lalu, kesaksian beliau, ia juga telah memenangkan orang tuanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di sini dari Agnes
Tupamahu juga memberikan, ya, ini sebuah turut berduka cita. Selamat pulang ke rumah Bapak Pendeta Junaidi Salat, siap terima upah RIP. Ya, ini dia, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Telah kembali ke rumah Bapa di surga orang tua kami Pendeta Junaidi Salat jam 20. Ya, jam 20 berarti jam 8 WIB. Oke, di Rumah Sakit Cikini. Terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu Saudara-saudari selama ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ya, ini dia informasi mengenai Babe Junaidi yang telah meninggal pada hari ini. Meninggal pada pukul 8 tadi ya. Pukul 8 di Rumah Sakit Cikini. Oke, kita lihat lagi informasi berikutnya mengenai Babe Junaidi Salat ini. Coba kita saksikan videonya ya. Coba kita buka. Tapi cewek cari saya. Saya tidak lagi cari uang, tapi banyak uang cari saya. Wow. Ya, kerjanya cuma menghabis-habiskan uang. Kerjanya hanya foya-foya. Keluar negeri, balik lagi. Ya, begitulah saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat beruntung. Karena apa? Saya dapat kesempatan di mana Tuhan Yesus memberi saya kesempatan untuk menerima dan percaya kepadanya. Itu adalah satu momen yang sangat luar biasa, lebih dari segala yang ada. Karena itu Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang sedang menggarap tanah. Ketika ia menggali tanah tersebut, dia menemukan harta yang terpendam. Dia timbun kembali, lalu dia pulang dan dia menjual seluruh aset hartanya hanya untuk membeli sebidang tanah tersebut. Saudara bayangkan, seumpama hartanya yang selama ini dia miliki menjadi kebanggaannya karena jumlahnya begitu besar. Ketika dia menemukan harta yang terpendam, semuanya tidak lagi ada artinya. Dia jual, saudaraku. Itulah yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya menerima Yesus, percaya kepadanya, yang lain itu tidak ada artinya, saudara. Itu sebabnya ketika saya menerima Yesus, Tuhan mendorong saya, Tuhan membimbing saya, Tuhan mengajari saya, memberikan pengertian dan hikmat. Sehingga bagi saya, Tuhan itu seperti harta yang terpendam. Saya tinggalkan seluruh pekerjaan saya tinggalkan semua yang menjadi kebanggaan saya selama ini. Dan saya hanya mau ikut Yesus. Dan saya berkata, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, mau susah, mau senang, mau mati, mau melarat, mau miskin, mau dimusuhin keluarga, saya tetap ikut Engkau, Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Ketika saya menerima Yesus, keluarga saya semua tidak ada yang mau menerima saya. Saya dianggapnya orang kafir. Saya dianggapnya orang yang mempermalukan keluarga. Saya dianggapnya aib, saudaraku. Saya diusir dan tidak lagi diterima sebagai bagian keluarga. Tapi tidak apa. Kenapa? Ketika saya belajar Alkitab, Yesus berkata, kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya. Nah, saudaraku, itu tergenapi dalam hidup saya. Saya bisa memaklumi. Ya, saya tetap ikut Yesus apapun yang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berjuang. Belum lagi saya diproses. Tuhan izinkan saya jatuh miskin karena tidak lagi punya pekerjaan. Tuhan izinkan saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya standar. Firman Tuhan berkata, kalau ada pakaian, makanan, cukuplah. Itu standar saya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita diuji, saudara. Kesetiaan kita, kesungguhan kita lewat apa penderitaan yang kita alami. Dan saya mengalami ujian-ujian itu di dalam kehidupan saya. Saya tetap bertahan. Saya jalani hari-hari saya
mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan keuangan. Ya, makan saja saya harus ngebon ke warung. Ya, utang ke warung, saudaraku. Selama 8 tahun saya jalani hal seperti itu. Tapi tahun ke-9 Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai memberikan berkat buat saya. Ya, saya dibawanya ke luar negeri untuk jadi saksi, melayani. Dan Tuhan mulai memberkati saya. Puji Tuhan, saya sudah jalani kehidupan bersama dengan Tuhan selama 40 tahun. Ini hal yang luar biasa. Ya, bagian saya cuma bertahan. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Tuhan yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya, baik rohani maupun jasmani. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Itulah Tuhan saya, namanya Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya akan binasa. Makanya Yesus itu adalah nama di atas segala nama, baik yang di langit, di bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut dalam nama Yesus. Dan Yesus itu punya arti. Yesus itu artinya juru selamat. Karena itu dia datang ke dunia, motivasinya cuma ingin menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Jadi setiap orang yang menerima Yesus, dosanya bukan akan diampuni atau bukan ya semoga diampuni, bukan ya nanti diampuni, tidak, tapi sudah diampuni. Dan perlu diketahui juga bahwa Yesus datang ke dunia tidak menciptakan agama, tetapi dia datang ke dunia menawarkan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Karena itu firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita manifestasikan iman kita. Ya, orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Yesus, kita bawa mereka kepada Yesus supaya mereka juga mendapatkan pengampunan. Karena apapun yang dilakukan orang beragama, sesaleh apapun yang mereka lakukan, satu yang mereka butuhkan adalah pengampunan. Banyak orang berpikir agama bisa mengampuni orang, agama bisa menyelamatkan orang dari kebinasaan. Tidak. Ya, jangankan agama Islam, Buddha, Hindu, agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan orang. Yang bisa menyelamatkan orang itu adalah juru selamat dunia. Dialah Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama bergandengan tangan, berdoa buat bangsa ini. Kalau ada kesempatan kita bersaksi, kita bisa cerita tentang Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi itulah yang menjadi kesaksian daripada Bapak Pendeta Junaidi Salat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita berdoa sekali lagi untuk keluarga yang ditinggalkan. Memang ini berita duka, sangat memberikan duka yang dalam kepada keluarga, terlebih kepada istri dan anak-anak. Kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka semua. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video